warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sri Meta Wahyu Yusdianisi, akan menyampaikan materi akhlak kelas 12 dengan tema perilaku tercela. Submateri pada kali ini itu ada dua, yaitu fitnah dan ghibah. Yang pertama itu fitnah. Fitnah berarti menjelekkan orang lain. Menurut Ar-Rahib Al-Asyafani dalam mufradatnya itu mengambil kata dengan fitnah atau fatana yang berarti membakar emas untuk mengetahui kadar kualitasnya. Nah, kata tersebut itu sudah dijelaskan ya dalam Al-Quran dengan arti memasukkan ke neraka. Memfitnah jelas termasuk perbuatan dosa besar, bahkan keji loh. Karena apa? Karena fitnah itu dapat berakibat fatal, baik untuk korban yang difitnah, untuk keluarganya, bahkan untuk masyarakatnya sendiri. Nah, teman-teman, dalam surat Al-Baqarah ayat 191 dijelaskan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sehingga kita dapat menyimpulkan ya nilai negatif dari sikap fitnah itu. Yang pertama, hilangnya persatuan dan kesatuan masyarakat. Kesatuan dan persatuan masyarakat tercipta apabila anggota-anggotanya saling mempercayai, saling mengasihi, dan saling mencintai, walaupun masyarakat itu pluralisme. Ini mengharuskan masing-masing anggota itu untuk saling mengenal satu sama lain sebagai manusia yang baik. Bahkan, sekalipun orang-orang itu punya kekurangan. Nah, pelaku fitnah itu pasti kan akan menggunjingnya, mencari-cari kesalahan orang lain, keburukan orang lain selalu ditonjolkan. Dan korbannya tentu akan menjadi percaya dirinya hilang ya, dan cintanya itu juga akan hilang juga. Dan yang kedua itu pelaku yang memfitnah itu bukan sebagai seorang muslim yang baik, karena seorang muslim yang baik akan melihat sisi positifnya pada sesuatu yang negatif dan berusaha menemukan kebaikan dalam sesuatu yang terlihat buruk. Seperti contoh nih, Nabi Isa yang lagi bersama dengan murid-muridnya menemukan bangkai binatang yang telah membusuk. Para sahabat itu dan murid-muridnya itu jelas akan mengejeknya ya dengan baunya busuk atau apa sebagainya. Tetapi Nabi Isa itu mengatakan, lihatlah giginya itu terlihat putih. Berarti kan dari sesuatu yang terlihat amat sangat buruk itu ada nilai positifnya ya. Lalu upaya untuk menghindari sifat fitnah itu apa? Yang pertama itu kedamaian dan ketentraman. Fitnah dapat menimbulkan kekacauan bagi masyarakat. Sebaliknya, dengan menghindari perilaku fitnah itu akan membawa kepada kedamaian dan ketentraman kepada semua orang. Yang kedua, persaudaraan. Tidak saling memfitnah, maka akan terciptalah suatu persaudaraan di masyarakat. Sebagian mereka yang menyayangi kepada sebagian yang lain tentu akan menjaga persaudaraan itu seperti anjuran oleh Rasulullah SAW yang bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia maka ia tidak akan disayangi Allah. Nah teman-teman, apa mau tidak dicintai oleh Allah? Tentu tidak ya. Sehingga dengan menghindari perilaku memfitnah ini akan menciptakan persaudaraan di antara umat manusia, antar bangsa, persaudaraan antar manusia, dan lain-lain. Ya, materi selanjutnya yaitu ghibah. Ghibah atau menggunjing adalah perilaku membicarakan sesuatu pada diri orang lain yang jika orang tersebut mendengarnya tentu akan merasa tidak senang.
Ghibah berbeda dengan fitnah, karena ghibah itu membicarakan sesuatu yang bersifat real, sedangkan fitnah membicarakan sesuatu yang tidak real atau mengada-ada. Dan persamaan dari ghibah dan fitnah itu sama-sama membicarakan keburukan orang lain. Ghibah erat kaitannya dengan masyarakat, terutama wanita. Dan ternyata setelah telusuri, tidak ada manfaatnya kecuali rasa puas pada nafsu yang dari setan. Sedangkan korbannya itu merasa sakit hati, minder, dan lain-lain. Jika hal ini akan terus berlanjut, maka akan terjadi suatu permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan aturan yang benar dan adil bagi hamba-hambanya. Tidak ada satupun yang merasa terzolimi oleh hukum Allah. Salah satu yang telah Allah tetapkan mengenai ghibah ini adalah hukumnya haram. Namun, para ulama telah sepakat bahwa pada kondisi tertentu boleh melakukan ghibah atau keburukan orang lain dengan syarat yang pertama, seseorang yang teraniaya kemudian melaporkan penganiayaan itu kepada pihak yang berwajib agar mendapat hukuman yang jelas. Yang kedua, membicarakan pribadi orang lain dengan tujuan untuk menjalin hubungan silaturahim atau jual beli, pernikahan, menitipkan hal-hal penting lainnya kepada orang lain. Yang ketiga, membicarakan keburukan orang lain untuk introspeksi bersama atau membantu orang tersebut menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain itu, tentu tidak boleh ya teman-teman. Karena apa? Karena ghibah itu memiliki dampak negatif yang pasti akan terjadi jika terus-menerus ghibah itu dilakukan. Dampak negatif tersebut yaitu pertama, memutuskan hubungan silaturahim, pekerjaan, hubungan lain dengan orang lain. Yang kedua, hilangnya ketentraman dan kedamaian hidup. Yang ketiga, menjadi penyulut permusuhan masyarakat. Karena jika yang digunjing tidak dapat menerima gunjingan tersebut, tentu akan menjadi iri menjadi marah, emosi kayak gitu, dan akan meluapkan kepada pelaku tersebut. Nah, sehingga jelas ya teman-teman kalau ghibah itu perilaku tercela yang hanya akan membawa kerugian bagi pelakunya maupun orang lain. Jika seseorang telah menyadari kerugian tersebut, seperti menghilangkan rahmat Allah, memancing permusuhan, dan merendahkan dirinya sendiri, tentu dengan sendirinya orang tersebut akan menghindari perilaku tersebut. Jika timbul keinginan untuk menggibah, segeralah mengkoreksi diri sendiri dan berkaca kepada kekurangan diri kita. Karena kekurangan kita itu juga ada kayak gitu. Karena setiap manusia itu tidak sempurna, jadi tentu saja akan ada sisi negatifnya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.